terima kasih atas kehadirannya di Kecamatan Gambaran Tabayu dari Dikasih Tabayu. Ini bentuk akhlak yang sangat dianjurkan di agama kita. Kita sama-sama Muslim, saya Muslim, Pak Menteri Muslim, Pak Wapres sekalian Muslim. Salah satu akhlak yang sangat dianjurkan untuk bertabayun, karena dengan bertabayun mungkin bisa kita melakukan hal yang mungkin disamakan dengan asumsi-asumsi kita sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, ini memang saya menunggu datang anggota sekali. Saya tadi pagi sebenarnya ada acara Cilacap, sehingga bulan siang saya barusan merapat langsung ke sini. Jalan dari Pak Menteri ngabarin gitu, ada yang minta reklamenya gitu. Terus kemudian saya kira tadi yang ketemu saya duluan dari Depanusan, saya pikir orang kedutaan. Kemudian Pak Kiai dan Bapak sekalian, intinya kami sudah mendapatkan apa yang disampaikan dan bagi kami tidak ada masalah. Memang komunikasi itu wajib dilakukan. Iya. Karena justru dari banyak hal yang tidak terkomunikasi secara baik ini yang harus dilakukan. Saya semenjak baru di Daegu kurang lebih sekitar 10 bulan, malah sempat sowan Bapak Kiai, malah sempat ketemu di sini. Masalah yang arena dan kepentingannya begitu. Tapi intinya sama. Terkait dengan pemaparan sebenarnya ini kan kalau disampaikan Pak Kiai lebih kepada ingin menunjukkan niatan baik Pak Kiai dan teman-teman sekalian, dukungan kepada kita sama-sama pada posisi yang sebagus lah. Dan kebetulan kami dalam posisi di pemerintahan itu bersikap netral, kemudian memegang teguh aturan, baik itu aturan pemerintah maupun saya Muslim, sehingga bagaimanapun saya tidak bisa lepas dari aturan. Sama seperti Bapak sekali, hanya mungkin jalan perjuangan kita yang agak berbeda gitu, posisi gitu. Nah, kemudian pada prinsipnya kami tidak ada masalah dari masyarakat, baik itu masyarakat umum, baik itu lembaga, ormas, yang ASN sekalipun itu punya hak untuk menyampaikan pendapat. Gitu kan. Sesuai dengan undang-undang KIP kan, setiap orang punya hak. Hanya memang karena kita secara bernegara gitu, ada aturan yang harus kita ikuti bersama. Dan memang di Cilacap itu ada namanya Perda K3, ketertiban, keindahan, kebersihan, ketertiban, keindahan. Salah satu pasalnya mengenai pemasangan reklame itu bisa berbagai bentuk, bisa spanduk, bisa banner, bisa media promosi, dan berbagai bentuk. Di Perda K3 dan di Perbuk tentang penyelenggaraan reklame itu diatur lebih rinci aturan siapa yang bisa mengajukan atau membuat atau memasang. Ada dua jenis di kita, satu reklame komersil, satu reklame non komersil. Rokok atau orang jualan atau apa komersil ya masuk. Mekanismenya melalui DPPTSP, dinas yang ngurusi masalah pelayanan satu pintu. Bayar, izin diajukan, bayar, bisa pasang dengan durasi waktu yang sudah. Kemudian ada namanya reklame non komersil. Reklame non komersil ini reklame yang dia tidak ada mendapatkan keuntungan dari pemasangan reklame, tetapi untuk mungkin terkait misal contoh yang Pak Kiai dan teman-teman pasang itu salah satunya masuk non komersil. Dia tidak ada keuntungan secara finansial dari pemasangan itu, tapi mungkin sifatnya himbauan, ajakan, atau mungkin informasi, itu non komersil.
Kalau yang sifatnya non komersil ini ada mekanisme tambahan. Mekanisme tambahan materi atau substansi tulisan gambar itu harus mendapatkan izin dari Badan Kesbang Pol Kabupaten Cilacap. Dia tidak bayar, tapi dia bisa ada rekomendasi. Kalau misal Bapak sekalian sudah menyelesaikan kewajiban itu, saya pikir sepanjang diizinkan oleh Kesbang Pol, tidak ada masalah. Hanya memang kita meminta sesuai dengan aturan Perda itu pemasangan, kita kan menyediakan ada panggung reklame yang sudah disiapkan, terus kemudian tidak dipasang di pohon, kemudian listrik yang telepon itu larangan, masalah. Sehingga ketika kita menerima laporan beberapa hari yang lalu, terus kemudian saya berkonsultasi ke atas, ke Satpol PP Kabupaten, dan perintah juga siap, tapi teman-teman bertindak ini sesuai dengan arahan dari atas, ada perintah dari atas. Nah, sekarang terkait dengan masalah reklamennya yang sudah disimpan oleh Pak Menteri, ya mungkin mohon maaf saja ketika mungkin pelepasan dan sebagainya karena mungkin malam, karena mungkin posisinya sulit gitu kan, sehingga mungkin sebagian mungkin ada ya sedikit lah, sedikit wajar gitu. Nggak ada niatan pemater besar itu nggak ada, kecuali misal serampangan, misal kadang kan mungkin kalau misal perusahaan pihak ketiga yang dibayar untuk memasang spanduk kan kalau sudah habis waktunya tinggal sikat aja langsung tarik aja gitu. Insya Allah teman-teman tidak begitu, tetap memelihara semaksimal mungkin agar barang itu tidak harus ya walaupun berusaha sedikit ya wajar. Nah, kemudian terkait dengan barang itu pada prinsipnya boleh diambil, kami tidak melarang, dan ketika mau memasang ikuti penting, saran saya ikuti itu, karena bagaimanapun kita hidup di negara Indonesia, ada aturan pemerintah yang harus kita ikuti selain aturan agama yang melekat di kita gitu. Ya contoh lah pelaksanaan ibadah selama masa COVID kemarin kan seperti apa itu, ya karena demi kemaslahatan ajaran agama kita sangat luar biasa mengatur, bahkan yang biasanya laki-laki harus bersolat jamaah di masjid itu boleh sholat sendiri di rumah dengan keluarganya gitu. Karena kondisi yang seperti itu. Nah, kembali dengan itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak sekalian di sini. Kalau memang diambil, nanti silakan siapkan berita acara serah terima, monggo diambil. Kemudian ketika memasang, saya dipesan tolong ikuti proses yang ada. Kali ini non komersil, tidak ada biaya, nggak ada biaya, tapi ada izin yang harus diselesaikan. Biasanya itu harus jelas, ada surat pembawanya siapa, misal lembaga atau perorangan gitu kan. Terus kemudian naskah narasi redaksinya apa, terus kemudian dipasang di titik mana, ukurannya berapa, terus berapa banyak, itu yang dipersyaratkan itu ke kepala badan Kesbang. Nanti bisa datang langsung ke sana, bawa sampel. Selain itu bawa sampel satu lah, dua gitu bawa ke sana. Ditunjukkan, ini loh Pak yang mau dipasang ini. Jadi kalau sudah langsung bersama, pasti akan goreng. Tapi misal ada perubahan kita nggak tahu, karena itu bukan wilayah kita. Tapi hanya di wilayah kecamatan melaksanakan apa yang menjadi perintah sesuai dengan undang-undang maupun peraturan daerah. Gitu Pak ya. Jadi ini tidak ada unsur apapun bisa disampaikan. Saya boleh menambahkan Pak. Silakan. Pak, ya. Ya, ini samping sebagai di lapangan pondok pesantren, saya di ormas. Nah, pada dasarnya kalau bicara tentang aturan, kita nggak ada yang melanggar aturan. Kayaknya sesadar-sadarnya saya nggak pernah istilahnya pribadi saya sendiri melanggar aturan, insya Allah. Nah, berbicara tentang aturan, nah ini aturan yang saya mau kedepankan itu, kenapa kok jatuhnya aturan itu ke kita yang sedang memasang poster, sekedar poster.
imam besar aja. Nah, sedangkan yang di lapangan kemarin makanya saya tak kirim ke Pak Eman, Pak ini iklan masuk ke ditempelkan di tiang listrik, kenapa dibiarkan? Berbarengan itu waktu itu sama pas pencabutan poster itu, kenapa nggak dicabut? Ini bentuk iklan. Kalau saya nggak iklan. Terus di depan warung Batak pun ada iklan juga itu di pohon itu. Kalau memang itu aturan tetap dilarang di pohon, di tiang listrik atau di tiang pohon, kenapa nggak rata, Pak? Yang ini yang saya rasa ini hancur itu, kenapa keadilan atau penegakan keadilan itu diterapkannya ke kami? Nah, sedangkan yang itu, nah berupa pembakaran atau itu kita semua sudah laporan, tapi aturan itu nggak ditegakkan. Nah itu makanya kenapa saya meri Pak, termasuk sama Pak Mantri saya meri. Kenapa di Wanasja nggak diraput? Karena kedekatan kita. Dari Pak Asep itu anggota PP, saya tanyain, ini ada perintah nggak? Sementara ini belum ada perintah, Mas. Kalau misalnya itu siapa yang nyopotin itu? Ya, Mas, kalau masalah carry plat merah itu semua kecamatan dikasih inventaris. Tapi yakin itu bukan kami. Oh, berarti saya lurin. Saya tak tanya ke Mas Budi, Mas David. Mas Budi punya nomor Pak Mantri nggak? Ya artinya kita dekat loh, Pak. Baru kali ini saya bertemu sama Pak Mantri sama Pak Camat. Karena Pak David saya udah tahu lah, Pak. Saya juga tahu. Pak Budi udah paham. Adrian pun udah paham. Teman saya di Tegong di Polda. Nah makanya saya bukan istilahnya ngeyel untuk istilahnya harus ditanam lagi enggak. Tapi tolonglah ya untuk sekupnya masih kecamatan itu tolong aktif. Nah sekarang ada iklan seperti itu ditempel di pohon masih tertera. Ada fotonya di saya ini Pak. Saya tak tunjukin ke Pak Eman. Memang ini masih terpasang. Kenapa? Mungkin karena ya mohon maaf Pak. Urusannya sama keimanan. Saya memasang itu karena dasar keimanan. Ya mungkin jangannya tiap tahlil atau tiap doa akan mengharapkan syafaat Rasul. Ini cucunya. Nasabnya jelas, hadisnya jelas, ayatnya jelas. Dicopot. Gitu loh maksudnya. Nggak ada tendensi apa-apa. Istilahnya nggak ada ngerong-ngerong NKRI nggak ada itu. Cuma hanya untuk memaparkan bahwa kami bersama Habib Rizik. Artinya saya nggak mau jauh-jauh dari turunan Rasul, saya nggak mau jauh-jauh karena beliau yang memberikan syafaat. Ya, ini pun kan Wabil Khusus masih keturunan masih nasab dari Rasul ini. Ya makanya saya harapkan ya kalau yang sudah ya sudah. Artinya saya harap pribadi ya adil lah. Kalau misalnya itu nanti Bang Paul pun saya insya Allah sudah paham lah. Kalau karena kita registrasi pun ke sana, registrasi ke pemasan atau cuma ya itu yang masang itu kan banyak rasa. Itu rasa sakit hatinya itu sobek gitu loh. Kita masang-masangnya di hati-hati, nggak boleh di bawah, nggak boleh keinjak itu Habib lah. Namanya Habib nggak boleh keinjak gitu kan. Dan itu sampai ke situ. Yang kita masuk itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, terima kasih sudah mengingatkan kepada kami. Berarti menjadi kewajiban kami untuk menertibkan semua yang tentu saya harus segera melaporkan ke kabupaten karena camat itu kan hanya mendapat delegasi sebagian kewenangan dari bupati. Iya betul. Kemudian kalau terkait adil dan tidak adil, ini kan rasa, adil itu dirasa ya, subjektif. Mungkin dari sudut pandang Pak Alif mungkin terlihat jadi rasanya kurang fair ya. Tapi perlu kami sampaikan juga ya analogi sederhana saja lah. Saya nggak punya SIM pas lewat polsek, pas ada rahasia oleh polsek itu saya pasti kena karena saya nggak punya SIM. Kewajiban saya untuk memiliki SIM ternyata saya nggak punya SIM sehingga saya kena SIM. Pak Mantri nggak punya SIM tapi nggak lewat sana, lewatnya lewat sana gitu kan. Lewatnya ke arah Hanum gitu. Ini nggak kena rahasia, sama-sama nggak punya SIM, tetapi yang satu kena rahasia, yang satu enggak. Dan ini banyak persoalan masalah waktu saja saya pikir. Artinya kita sangat paham wilayah Cilacap sangat luas, gitu kan. Personil
di Satpol PP kabupaten yang punya kewenangan penertiban reklame juga terbatas, sehingga kita juga bisa menyadari, memaklumi ketika kemudian tidak belum semua kemudian bisa diberikan secara baik dan betul ada terlihat adil bagi semua pihak. Tapi kewajiban kami, terima kasih ini sudah diingatkan, kami sampaikan segera ke kantor Satpol PP kabupaten. Kemudian juga tidak ketika saya punya Satpol juga sebelum di sini saya punya Satpol cukup lama di Satpol. Saya tahu persis FPI itu salah satu ormas yang sangat menjunjung aturan, gitu kan, aturan negara. Saya tahu itu, dan komunikasi dengan teman-teman FPI pun bagus, sudah satu. Artinya apa? Semangat yang sudah ada di pengurus Satpol PP kabupaten, ulang pengurus FPI tingkat kabupaten, ini juga sama halnya yang seharusnya dilakukan sampai dengan wilayah. Artinya teman-teman FPI yang terkenal sangat taat pada aturan negara bisa dimaknai yang sampai dengan pengurus yang tingkat kecil. Artinya kalau kemudian teman-teman sadar secara hukum, ikuti proses. Ketika itu dilakukan, ada yang diharapkan. Ketika kita bernegara itu yang menjadi hal utama itu adalah kepatuhan terhadap aturan ini. Kalau sebagai Muslim kita jelas ada Al-Quran, ada Sunnah, ada hadis, ada ijma Allah. Tapi di sisi lain ketika kita hidup dalam sebuah negara, ada aturan juga yang harus kita ikuti. Saya secara pribadi, ketika kemudian beberapa tahun yang lalu berjalan, FPI dan banyak ormas Islam lain memperjuangkan kepentingan umat, saya juga disambut. Dan demo sampai jutaan orang seperti itu, tidak pohon yang dirusak, nggak ada sampah yang berjajaran. Itu hal yang sangat luar biasa. Bayangkan, ada yang bilang 5 juta, ada yang bilang 7 juta orang datang dari seluruh Indonesia, berkumpul di satu tempat, acara dari beberapa jam berlangsung, berjalan dengan sangat tertib, rapi, menjaga kebersihan, tidak ada rumput, tidak ada tanaman yang dirusak. Itu hal satu. Kalau bukan katanya karena iman, sampai apa ya? Sabar. Kita berkumpul juga. Ketika ada azan dikumandangkan langsung berbarisan itu kan mungkin nggak sampai 1 menit. Orang langsung seret, lurus soft. Itu yang kita iman. Sehingga ketika sudah ada rasa iman di dada kita, terus apalagi itu kepentingan kemaslahatan, satu hal yang wajib dan patut didukung. Tetapi tetap kita pada konteks ikuti aturannya. Masalah reklame yang lain yang harus kami tertibkan, yes, kami terima itu sebagai masukan dan kami laporkan segera ke pusat. Tetapi di sisi lain bagi teman-teman yang ini sudah memulai katakanlah untuk menunjukkan kecintaannya di dalam kita, walaupun satu sisi mungkin kalau saya kepentingan antara saya kan camat wakil dari perangkat daerah, wakil bupati yang ada di kecamatan. Saya mendapatkan tugas dari Pak Bupati untuk menjadi administrator pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan. Kemudian ada beberapa penugasan secara khusus. Ketika saya melaksanakan tugas fungsi saya sebagai camat, mungkin banyak hal juga yang akan sangat terkait dengan Polsek dan Koramil. Pak Kapolsek, Pak dan Ramil itu adalah wakil pemerintah pusat yang membantu pemerintah daerah. Dan mereka seharusnya sebagai orang pusat. Kalau saya orang daerah, kalau Pak Kapolsek, Pak Ramil itu orang pusat. Karena kewenangan terkait dengan keamanan, ketertiban itu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Saya harus mengakomodir banyak kepentingan sehingga kita semua bisa berjalan sesuai dengan aroma yang dengan alunan yang mengalir, yang enak, yang semua kepentingan bisa terakomodir dengan baik. Sehingga saya pikir apa yang disampaikan maksudnya sudah sampai kepada kami dan kami juga sudah menyampaikan kepada Bapak sekalian koridor-koridor apa yang harus diikuti, dan saya sepakat baik perorangan
sebagai warga negara maupun kelembagaan apakah FPI atau ormas Islam atau ormas yang lain non Islam sekalipun, kita terikat pada satu aturan undang-undang maupun peraturan daerah. Sehingga misal lain 20 saya nanti misal mau diambil, mau dibawa monggo gitu. Hanya paling ada cekik saja, terima saja. Oke Mbak, mohon maaf sebelumnya. Ini permohonan kebijaksanaan dari Pak Camat, kalau memang aturan dasarnya seperti itu, kita karena kedekatan Pak. Saya sering ditilang Pak, ini aturan. Saya sering ditilang. Aduh, dekat sama Mas Las lah, dulu. Oh iya. Akhirnya saya enggak meminta untuk melanggar aturan, cuma ini karena kedekatan. Ya, sama halnya mungkin sama di Polsek Panasar, ya mungkin saya akui nggak punya SIM, kan melanggar aturannya. Mohon kebijaksanaan. Belum tentu duit itu bawa SIM lagi. Nah, itu karena kedekatan Pak. Kenapa sekarang? Ya semoga untuk kedepannya terus terjadi komunikasi karena kita dari mana aja itu udah biasa komunikasi itu nanti dari ansor kedekatan. Jadi hal apa yang tidak membuat madarat sekali itu saya minta kebijaksanaan. Cuma ini kok masalah sampai tanggal 17 milad FPI sama milad NKRI itu sama. Saya mau minta kebijaksanaan itu cuma sampai tanggal 17 gimana misalnya. Nah, kalaupun toh misalnya saya harus ke itu, saya kemarin juga udah komunikasi sama Mas Tato. Nah akhirnya Mas Tato itu udah dekat sama kami Wong. Istrinya Mbak Tati itu aja udah dekat. Atau kan diganti istrinya Suki miliknya saya. Gitu. Masih saudara. Iya masih saudara ini. Suki kan kayak ngaji itu. Nah gitu. Nah, saya mohon ini untuk kebijaksanaan untuk semua teman-teman Pak Camat ya. Ya mungkin ya aturan atau gimana untuk menghandle-nya ke Bangkok ya mungkin lebih tak paham jenengan lah gitu daripada kami gitu. Itu iya, iya. Saya bicara fakta Mas, Pak Camat, saya bicara fakta. Enggak lepas dari melanggar hukum, melanggar aturan dari pemerintahan atau dari kepolisian itu. Saya bicara real. Laskar atau santri sering ketilang, semua ya karena kedekatan. Mas tolonglah. Perasaan. Oh ya, monggo. Sementing gue nanti baikkan ke apa? Tulisan dulunya surat tilang dikasihkan ke siapa? Oh, ini motor nuwun. Nah itu dasar dari itu kan kita sering komunikasi. Saya sama Pak Dirmen, mungkin sama Pak David doang yang nggak komunikasi beda wilayah mungkin. Nah, saya sama Pak Dirmen itu kemarin masanya pasang berapa itu? Pasang sekian. Titiknya di mana aja? Ini. Oh iya udah. Gimana mau disebut apa? Enggak, cuma nanya aja. Oh iya udah. Minta kebijaksanaan sampai tanggal 17. Dan maaf Pak Camat, sebenarnya ya insya Allah di kita tidak ada yang bersilah. Mereka yang masang bendera, yang masang ini, yang masang itu, kita nggak usir, silahkan aturannya seperti apa. Ada nggak aturan pemasangan bendera di lain waktunya dibolehkan tidak aturannya seperti apa? Kami tidak usir, silahkan saja, silahkan. Kalau ada yang mengerti aturan. Nah, sekarang pas kami memasang baru 1 hari, kok langsung dilabut. Sementara yang berbulan-bulan cuek aja, itu aja mungkin. Makanya ya tadi saat kata Habib Hanif, pendekatan. Mudah-mudahan ada keluaran. Kita nggak lama sampai tanggal 16 gitu. Sampai tanggal 16 kita coba kembali. Kita akan nyaman 2 kabupaten usah. Di mana? Gitu. Masalah urusan yang mengertikan sampean semuanya lah, karena untuk menghandle-nya kita cuma mohon. Ini kan kecintaan kita kepada Habibana, beliau sedang dihinakan sekarang.
Ya, gimana? Masa aturan silakan sampai yang tahu kok. Ini Pak, benar. Ini kan pemicunya kan pembakaran Ya, di depan gedung DPR di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya kalau pernyataan dukungan kecintaan itu ditaruh di halaman, di dalam halaman pondok depan kantor RT, di depan halaman rumah pondok, tidak ada masalah. Masalah itu ketika kemudian sudah diletakkan di ruas jalan atau tempat-tempat publik, itu baru ada ikasan aturan. Ya, seperti saya punya rumah lah, mau tertalisi bendera apa saja di sana, yang penting bukan bendera terlarang gitu kan, nggak ada masalah dengan itu. Tetapi ketika sudah keluar dari halaman di jalan, kemudian mengikat aturan lain aturan negara, sebenarnya ketika masuk di sini pun dari dulu buru-buru yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, tidak hanya kepada pemerintah desa, teman-teman LSM, Ormas, termasuk juga wartawan, sekarang banyak wartawan online dan sebagainya. Saya sampaikan, saya hanya minta satu, jaga daya hidup manusia. Itu yang utama. Karena kalau sudah bagus, apapun kebaikan akan sulit masuk ke sini. Gampang saja. Saya datang pertama sini masih baru-barunya. Ada suatu proyek dari dinas air bawah tanah. Ada kendala sedikit lah. Sebenarnya airnya ada bau-bau sabun apa. Karena mungkin ada kesalahan loh. Itu saya perbaiki. Tapi kemudian ekspos keluar langsung ke media. Ramai gitu. Ada bahkan mendatangi saya sampaikan ini yang panjang seperti ini nggak tepat ini kayak gitu. Karena apa? Ketika kemudian panjenengan sudah langsung upload gitu saja ke media, semua orang bisa melihat kejelekan-kejelekan atau kurang-kurangan yang kecil yang itu bisa diperbaiki, itu menjadi terlanjur stigma keburukan, sehingga bagi dinasnya tidak nyaman. Mungkin besok-besok kita nggak terima lagi bantuan selama. Hal lain juga sama, proyek-proyek lain juga. Kalau ada kerusakan, kekurangan, perbaiki dulu, bisa diselesaikan. Ketemukan beberapa pihak. Ketika itu kemudian sudah di blow up sedemikian rupa, akan muncul sebuah stigma bahwa itu apa rusuh, apa ribut, ramai. Kita mungkin malas juga berdinasnya kemudian yang harusnya wilayah barang bahwa kita butuh banyak sumur, malas mau dikasih lagi. Kondusif. Itu makanya satu hal yang saya bawa di sini dan saya pastikan komunikasi dengan Pak Kapolsek, Pak dan Kamil dengan teman-teman semua yang ada. Ayolah jaga wilayah kondusif. Kembali ke kejadian pembakaran, kejadian di Jakarta. Tidak beberapa saat ketika kemudian ke reaksi atas aksi, gitu kan? Reaksi atas aksi itu dilakukan di Jakarta, saya no problem, saya nggak ada masalah. Tapi ketika kemudian ini kan bagi mungkin biar bapak sekali ketika memasang itu kan saya cinta, saya bela, saya berada di pihak bersama. Ini dari pihak bapak sekali. Ketika kemudian ada pihak lain yang kemudian juga ada reaksi atas reaksi, ada reaksi atas reaksi. Berlanjut nih, kemudian itu terbawa sampai sini. Saya tidak mau kayak gitu. Apalagi kita, saya pikir malah bukan dari orang kita sendiri, membawa apa yang saya pikir dari Jawa Barat malah, dari Jawa Barat. Khawatirnya saya dari Jawa Barat. Kenapa? Sama saja memperluas area potensi konflik ke sini. Itu yang saya nggak mau. Malah saya kaget orang kita sendiri. Bapak kan orang di luar kan? Ya orang mana aja. Iya, orang Jakarta. Walaupun mungkin tidak berpengaruh secara signifikan, itu pasti para ulama, para kiai melakukan. Ya seperti kalau bisa Nabi Ibrahim burung pipit itu kan, walaupun memang dia nggak mungkin dengan pelatuknya bawa air itu
bisa memadamkan api, tetapi minimal Allah mencatat dia di barisan mana. Jadi nggak bisa sekarang umpamanya oleh Bapak dikatakan ya kalau di Jakarta ya sudah Jakarta aja, itu nggak bisa sebetulnya, karena kelekatan mukmin itu kan jasadil wahid, seperti satu jasad itu. Justru orang lain itu mau membidik seolah-olah memisahkan mukmin ka jasadil wahid itu. Seperti umpamanya kita merasa sakit di saat di Palestina mereka dibantai karena mereka mukmin itu. Jadi kita merasa sakit, akhirnya kita berdoa benar-benar semaksimal mungkin. Tetapi kalau seandainya tidak ada keimanan, ya otomatis ya biarin mereka terbunuh, mereka yang penting kita selamat. Itu Islam nggak mengajarkan seperti itu. Jadi kami pun reaksi di sini itu posisinya sebagai mukmin dan jasadil wahid di saat dihinakan mobil khusus ini cucu Rasul. Nanti takutnya karena kalau seandainya turun adab, ini bukan khusus di Jakarta, bukan. Kalau Allah umpamanya udah murka, itu seluruh Indonesia bisa dihancurkan oleh Allah. Itu udah jelas di dalam Al-Qurannya, semuanya umpan paham. Jadi kami pun otomatis ketakutan yang luar biasa. Pertama, kami kalau seandainya tidak melakukan sekecil apapun walaupun tidak berpengaruh, nanti kami dikategorikan yang tidak mencintai, sekaligus nanti ketika Allah menurunkan adab, kita pun disamakan dengan mereka yang menghina Rasul. Nah, itu yang tidak mau kami melakukan seperti itu. Jadi mungkin ini apa secara gedung-gedung masalah Pak, sama kita pun sesama muslim, jadi mungkin ada sebuah perasaan kalau seandainya itu tidak menjadikan sesuatu hal yang sangat buruk, kalau menurut kami tolong ada kelonggaran dan tidak lama tadi kan hanya sebatas sampai tanggal 17 Agustus. Kami sangat paham Pak, saya sampai ke Pak. Saya pun sudah sampaikan juga batasan mana sih kita terikat kepada aturan. Kalau ranah pribadi kita sah-sah saja, bebas-bebas saja melakukan pemanggilan bahasa itu. Apalagi udah lintas. Saya pikir panjangnya semua itu dari luhur. Aduh, habis. Dari awal pun saya udah ngobrol sama Mama. Iya. Artinya ini kan kalau sisi aturan jelas perda jelas ini pelanggaran perda gitu. Pelanggaran perda. Kemudian kalau dari sisi Kamtibnas mungkin Pak Kapolsek bisa sampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengatakan kita ayo sih pernah ketemu cuma tidak komunikasi berkelanjutan. Jadi kita dari Polsek, khusus dari Polsek saya di bidang intelijen, memantau memonitor suatu wilayah. Memantau wilayah itu juga otomatis ada pimpinan dari atas, ada komunikasi dan mesti ada petunjuk dan arahan gimana cara memantau wilayah. Sehubungan dengan itu, mungkin Pak Camat sudah memberikan semua apa yang tadi tentang poster, tentang banner, tentang apa. Pada prinsipnya semuanya memang ada izin. Pada prinsipnya pada kebijaksanaan bisa seperti mungkin banyak kerja karena domisili juga kerja mungkin sudah koordinasi yang baik. Kita bukan FPI, kita bukan. Nah, bukan. Dari ini GPI. Oh GPI. Bukan Oh FPI. iya kan. Jadi Jadi kalau kalau istilahnya kesininya ya Pak. Maaf saya. Jadi makanya memang besar kan istilahnya dari yang dengan otomatis dari gambar itu kan
yang sudah di hati masyarakat yang tahu itu pendiri. Sebetulnya poster itu bisa dipasang di atas, mungkin sudah dengan Wana Reja, sudah karena kedekatan dengan itu hanya bilang mungkin sudah tahu wilayah Wana Reja karena set kesininya mau di wilayah Luhur, di sini ormas juga banyak, yang lewat masyarakat juga banyak. Sewaktu-waktu dari kita pertama ditegur, adapun kita di Polsek kami ditegur seperti orangnya ditegur ada itu apa-apaan. Ada sini nggak pasti akan ditanya izin nggak sih pasti gitu. Saya pun waktu itu nggak tahu karena saya lewat banyak kok. Terus saya ke Kapolsek, terus saya koordinasi nggak digital pasti kedekatan itu Pak. Ya monggo sih, nggak apa-apa sebenarnya kalau diberitahu gitu. Mungkin kan gitu ya Pak, ya Pak ya, kalau komunikasi itu ada. Mungkin waktu masang Pak, saya udah koordinasi dengan wilayah Wana Reja. Saya ke Daya, oh ya wilayahnya lain, ya kesalahan kan gitu. Ya mohon maaf itu. Terus, ya Pak, saya jelas respon Pak, saya tidak mau terjadi hal-hal yang sudah dibicarakan tadi di Jakarta. Ya kayak gitu nanti kita nggak tahu apa-apa, terus terjadi mungkin ada yang lebih dengan marah dari salah satu ormas lain. Waduh, ini dong, coba yang repot siapa Pak? Saya itu bersama semua. Karena di sana ada setuju, terus kesini waduh, ini pasti ini. Terus saya pun dengar informasi mau ada pencabutan bendera-bendera yang disebut PDI. Saya sudah dengar informasi dulu. Nah ini dilanjut ini ada poster. Waduh ini itu loh, ini sih hanya informasi. Ya informasi Pak. Karena orang intelijen itu ibaratnya bekerja itu jarum jatuh di mana itu tahu. Makanya saya itu menggalang semua apapun mungkin saya bisa tokoh masyarakat, tokoh pemuda semua ada suatu gimana caranya saya juga dekat mendapatkan informasi. Jadi kalaupun apa mungkin saya sama tadi sudah jelaskan, ya itu memang prosedur seperti itu. Itu memang prosedur, memang harus dijalankan. Kalau sudah terpasang itu kan bingung. Jadi terpaksanya mungkin karena ini otomatis Pak Camat nggak bertindak sendiri. Saya lapor dari Koramil lapor dari kabupaten dari Pak Camat lapor. Otomatis ketemu juga sama tadi. Lepas yang hati-hati jangan sampai ada terjadi. Sudah jalan sudah tapi karena mungkin ada paku atau apa mungkin terjadi sobek. Jadi mungkin saya hanya di sini dari Polsek gitu ya. Sebagai ini ya mungkin ya menambil ya karena ini Kopok hitam ya saya mungkin juga minta maaf. Tapi kalaupun diambil nanti mungkin karena prosedurnya harus pakai berita acara ya monggo nanti Pak Camat ini tanda terima cukup siapa yang terima nanti monggo kalau mungkin mau dipasang gimana Pak Camat? Ayo mau dipasang lagi. Kalau saran saya tetap ikutin prosedur. Jadi enak kita maksudnya namanya informasi apapun sangat cepat. Mungkin hanya orang lihat biasa. Seret. Nanti ketika kemudian itu sampai ke sana, nanti ya semua positif. Itu dengan karena sih positif. Kalau ketika kemudian semuanya ternyata kontra, gitu, pada akhirnya akan memicu masalah. Saya nggak pengen sekarang kondisi wilayah kami itu sangat kondisi, gitu kan. Terus kemudian ketika terjadi masalah saya ditanya itu ada jenuh nggak ada kok dibiarin. Saya ngasih kebijakan ke Pak Hanif ke Pak Ustadz yang lain ternyata malah jadi masalah buat saya dan Pak Kapolsek khawatirnya itu aja. Ya saya paham Pak, ini untuk memandai ya terkait tadi informasi dari Pak Kadip itu saya cuma meluruskan Pak Kadip untuk perintah ataupun pelaksanaan pencabutan bendera dari parpol itu tidak ada dari kami, perintah dari atasan pun tidak ada, termasuk dari DPP FPI pusat sendiri tidak ada, meskipun saya di luar FPI
Cuma saya linknya di sana ketua umumnya paman saya, ketua umumnya paman saya. Makanya kalau untuk perintah pencabutan bendera itu enggak. Karena reaksi dari pembakaran Habib Rizik tidak ada. Cuma perintahnya itu mestinya disumpah lebih ekstrim, Pak. Kalau menurut saya kasih tahu informasi biar jenengan nggak cari informasi ke saya kasih informasi. Justru dengan pemasangan poster-poster itu di tiap daerah itu bentuk penyaringan, Pak. Yang pembakaran di DPR RI itu sudah jelas itu pembenci Islam, udah jelas. Termasuk saya menyebutkan nama pun udah jelas itu pembenci Islam, karena udah menghinakan. Nah, sekarang di pemasangan baliho ataupun pemasangan poster spanduk imam besar Habib Rizik itu, bila mana ada yang ngorek-ngorek ataupun nyolek ataupun nyopot, itulah yang tersaring, itu pembenci muslim. Masa saya mau ponis bapak-bapak sekalian pembenci ponis? Kan nggak mungkin kan? Nah itu misinya seperti itu Pak. Tapi jadi nggak ada istilahnya balas dendam atau reaksi dari pembakaran DPR itu nggak ada. Itu nggak ada perintah. Kita pun enjoy aja, mau ribuan pasang bendera parpol silakan, kita nggak akan mengubah keadilan kita gitu. Justru keranjungan itu di saat umpamanya bendera berkibar, sementara poster umat Islam dirabut, ini jadi keranjungan besar sebetulnya Pak. Jadi rancung besar menurut saya itu, oh ini kok adil. Ini gara-gara rancung itu gara-gara gak adil itu kan secara versi masyarakat. Karena kok poster yang saya cintai gak dipasang, sementara bendera gak dirabut-rabut. Nah ini kan jadi rancung kalau menurut saya. Dan itu tidak ada izin. Saya bisa tanggung jawab bahwa yang masang itu Pak Darto, orang Madura, Purwasari, RT 3, RW 6, kita masang bendera. Saya tanya, jenengan masang itu ada izin enggak? Nggak perlu izin. Loh, sih gimana? Sedangkan kita harus melalui izin. Oh ya berarti, ya saya mau polisnya mohon maaf ya. Oh berarti memang ini rezim penguasa dan pasang rezim penguasa. Ya udah, nggak apa-apa lah. Nggak masalah kita Pak. Nah yang kemarin awal terjadi itu justru ponisan bahwa yang menyebut itu pembenci Islam. Nah itu kan yang bahaya dari situ. Sedangkan nggak mungkin lah, demi Allah saya nggak ada niat. Meskipun sudah tadi pencopotan Habib Rizik, meskipun saya nggak akan berani memponis Pak Camat, Pak Menteri, Pak Gapit dari kepolisian pembenci Islam. Saya nggak berani seperti itu. Cuma ini dasarnya informasi dari mana ataupun tadi yang disebutkan sama Pak Camat, ada yang sirik, laporkan, nah itu yang sasaran kami yang disaring itu seperti itu, yang benci Afghanistan. Makanya saya nggak berani, nggak bisa saya memvonis Pak Camat, Pak Menteri sama Pak dari kepolisian yang seperti itu. Gitu loh Pak, misinya seperti itu. Jadi Pak Tapi nggak perlu cari informasi, saya kasih informasi seperti itu. Nah, semakin banyak yang reaksi, Mbak, ini masih cabut aja. Coba kalau kemarin sobek-sobek, orang kejar sama saya, nanti itu, karena udah jelas. Ya alhamdulillah, Gusti Allah merasakan copot, ya meskipun sobek-sobek ujung-ujungnya, ya wajar masih kata sama tadi wajar nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sobeknya itu kejadian bilalanya nanti, pas muka, orang kejar bener sama saya. Itu mohon maaf itu ya ungkapan kesakitan. Tadi kan berapa banyak bicara. Betul. Saya nggak tahu. Mereka mohon maaf sekali. Karena ini tidak lagi menjadi ranah di penegakan perda, tetapi sudah lebih dari itu. Apalagi sudah sisi politis. Rangkaian dari kejadian yang di Jakarta. Kalau saja mungkin beban-beban lain yang sifatnya sosial kemasyarakatan, mengajak membangun, ketaatan pajak dan sebagainya, wajib kita atau mungkin mensukseskan hari besar Islam, insya Allah kami tidak ada masalah. Tapi kalau yang ada potensi, ini kan yang menentukan ada potensi kerawanan kita kan teman-teman kami, bukan kami. Tapi ranah kami terkait dengan aturan undang, aturan perda, terus lagi terkait dengan penyelenggaraan. Kalau memang di Wanerja tidak ada masalah,
tentunya bukan konteks kami menilai teman-teman di sana. Masing-masing punya pertimbangan, sehingga mohon dengan hormat kepada teman sekalian, itu yang kami sampaikan. Silakan nanti reklame resto mundur monggo dengan pikir saja sudah diterima dengan baik jumlah lengkap, dan untuk sepasca itu tentunya kami sudah kewajiban kami untuk menyampaikan koridor prosedur yang harus dilakukan. Saya pikir bukan hal yang sulit untuk sedikit menempuh administrasi. Biarkan orang lain melanggar hukum, sah-sah saja dengan segala risiko. Tetapi yang saya tahu orang Islam itu adalah orang yang sangat taat, tidak hanya pada ulama tetapi pada pemerintah. Pemerintah itu melalui aturan hukum, gitu kan. Dan kita sebagai sama Muslim, kita sangat dilarang keras. Tadi bahasa membunuh satu manusia saja tanpa alasan saja sudah sama saja membunuh manusia sedunia, gitu. Termasuk di dalamnya menyakiti, termasuk di dalamnya kita juga tidak boleh mengkafirkan orang lain, tidak boleh menilai keimanan orang lain, karena bisa jadi belum tentu orang yang dilihat buruk oleh kita dalam Islam ini kan jelas kita sama-sama tahu itu. Kita tidak boleh menilai orang lain lebih buruk dibanding kita, karena bisa jadi ada kebaikan lain yang kita tidak tahu, karena Allah yang punya kuasa menilai itu. Kalau keterangan itu, mohon maaf Pak Camat, ada juga keterangan juga di ayatnya juga, kalau misalnya sudah membenci turunanku, itu keluar Islamnya, itu jelas. Tidak bulan sudah ada apapun. Mohon maaf. Jadi kalau misalnya jangan kafir-kafirkan atau jangan memvonis orang di luar. Ini saya baca dari Qurannya. Kalau sudah menghinakan turunanku, Allah akan benci dan keluarlah dari Islam. Itu keluar dari Islam tuh. Mohon maaf, ini cuma klarifikasi untuk kedepannya. Saya cuma mengoreksi aja. Tapi itu Pak, maaf, itu yang kami sampaikan. Cuma kami pun mungkin Pak, jadi meminta keadilan. Kalau seandainya Bapak tidak mengizinkan kami melaksanakan protokol, maka kami minta keadilan. Maksudnya yang tidak berizin, seperti bendera PDI tidak berizin. Iya, tadi sudah disampaikan Mbak Alif kan. Terima kasih informasi itu, kami terima dengan baik informasinya, dan kami segera laporkan itu kepada Satpol PP Kabupaten yang punya kewenangan penuh. Ya, gitu. Ini saya sampaikan gitu. Masalah adil dan tidak, tentunya kita pemerintah itu kan dibentuk dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan. Kesehatan itu luas, ada kesejahteraan dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan, termasuk juga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga harus sesuai rata adil sebagaimana ditetapkan peraturan negara ini. Sehingga kami pun insya Allah masih dalam koridor masukan apapun, termasuk tidak hanya masukan, ketika ada kami keliru pemerintah wajib diingatkan kan gitu. Dan kita pun diajarkan di Islam ketika mengingatkan pemerintah penguasa ada cara yang harus kita lakukan, tidak dalam forum umum karena itu menjatuhkan kemaluan itu nggak boleh, tapi ada cara baik berdua gitu kan, dengan bahasa yang baik. Kewajiban kita sama muslim kan saling mengingatkan. Ketika saudara muslim kita yang keliru wajib diingatkan, tapi bukan dalam forum, bukan dihakimi seolah menjadi bersalah, tapi dengan cara yang baik. Dan ketika kita sudah mengingatkan saudara muslim kita karena keliruan yang dilakukan ternyata juga tidak diindahkan, itu sudah hubungannya dengan Allah gitu. Karena setiap kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Saya pun selaku camat di akhirat nanti ya pasti saya akan diminta pertanggungjawaban selaku camat. Bagaimana dengan masyarakat yang dipimpin, apakah ada yang kafiran, ada yang tidak bisa makan, ada yang tidak mendapatkan hak yang sama, kita juga sama seperti itu. Sehingga dengan kedatangan ini menjadi silaturahmi dan kita walaupun lintas kecamatan, tapi tetap dengan warga Kabupaten Cilacap yang paling utama sama-sama muslim. Kami terima dengan baik dan mohon maaf tentunya saya dengan Pak Mantri ini punggawa saya gitu kan. Kalau Pak Kapolres punya punggawa
Pak Mantri itu tidak ada kebijakan. Perintah itu hanya dari camat. Cuman kalau camatnya perintahnya dari mana gitu. Sehingga apapun yang salah teman-teman saya lakukan, kalau saya lakukan, kalau keliru camatnya, saya yang salah. Itu kalau saya ini. Mohon maaf. Maaf, ini diperjelas saja lah, diperjelas ya. Sebenarnya seperti ini. Kalau memang dari lokasi tidak berinvestasi, maka yang terjadi itu saja saya tunggu. So, ya kita minta keadilan seperti itu. Masalahnya kita baru pasang sehari langsung support yang lain, udah berbulan-bulan bahkan biasa-biasa saja. Harusnya gimana keadilannya? Maaf, gimana? Emang kita baru pasang 1 hari kan? Ya, pasang 1 hari, yang lain berbulan-bulan. Gimana? Ya kalau emang kesepakatan seperti itu, Pak Camat tidak bisa memberikan ruang untuk kita, yang lain juga harus adil. Tadi bahasa saya tidak ada bahasa pelarangan. Bahasa saya tidak ada pelarangan yang mau diupload ya. Bahasa saya tidak ada bahasa pelarangan. Ikuti prosedur, ikuti aturan. Saya pikir ketika prosedur ditempuh nggak ada masalah. Iya Pak, iya. Kan Prosedur. Itu yang kewajiban. lain juga tidak banyak prosedur. Iya. Ya, kenapa tidak dibereskan? Sudah menjadi catatan Tuhan. Kan gitu Pak. Apakah beberapa itu benar? Saya pikir mungkin tidak langsung. Kami lakukan apa yang menjadi tugas kami. Kami juga mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Kan begitu. Dan saya sangat mendukung teman-teman sekalian, mau apakah itu perorangan, apakah itu lembaga pendidikan atau pesantren pendidikan, apakah itu ormas, apakah itu LSI, lembaga apapun yang ada, yang apalagi teman-teman yang terikat dalam iman yang sama itu memperjuangkan kemaslahatan umat Islam bicaranya. Yang sudah baik terkait ketaatan aturan dan sebagainya, mari kita ikuti. Pasti orang akan respect, orang akan hormat ketika kita taat kepada Allah. Namanya kebijakan itu sesuatu yang sebenarnya keliru. Kebijakan keliru. Karena mungkin kedekatan yang sangat luar biasa kebijakan. Tetapi itu bukan sesuatu yang rutin dilakukan setiap saat diterapkan, tidak. Kebijakan ini suatu hal yang sangat khusus karena Ramadan, karena satu hal keluarga dan sebagainya. Saya mungkin Pak Bupati pun saya laporkan Pak Bupati juga, saya laporkan langsung malam ini saya laporkan pada beliau Pak Bupati. Dan respon itu ya karena Pak Bupati seorang tato dengan seorang baik bupati, ketika masih dalam pribadi Pak Tato masih sangat terikat dengan keluarga, saudara, relasi dan sebagainya. Lalu ketika berdiri sebagai seorang bupati, dia harus tegak lurus menegakkan aturan hukum negara yang ada, kan gitu. Sehingga tidak usah dicampur adukan antara itu. Kita bawa waktu datang ke sini, saya ajak duduk bareng, kita diskusi, gitu kan. Kita belum kenal, menjadi kita kenal, ada silaturahmi kita. Ya yang sudah terjadi, kala ini menjadi pembelajaran buat kita bersama, sehingga kita sama-sama enak. Apa yang menjadi tugas Bapak lakukan, apa yang bersama usahakan itu, sehingga kita bernegara itu enak, aman. Dan itu yang saya pengen kembangkan di sini begitu. Iya. Ya. Kalau seandainya memang keadilan itu tegak, sebetulnya gak mungkin ada kerancuan. Justru yang menjadi kerancuan itu posisi. Jadi spanduk kita baru 1 malam sudah disuipi. Sementara yang lain yang sudah berbulan-bulan tidak disuipi, kan itu wajar. Kita kan ada sebuah ini juga adil, ini nggak benar, ya wajar ada asumsi seperti itu karena memang seolah-olah pihak kami yang dirugikan. Jadi mohon kepada sama itu. Jadi kalau seandainya Bapak mau secara tindak tegas, seluruhnya dibereskan. Bapak tidak bisa. Itu kan ditertibkan. Jangan seolah-olah oh ini. Hati kita tidak tahu kan. Apakah memang kita cinta atau tidak, hanya Allah yang tahu. Cuma saya itu ketakutannya mobil khusus saya mungkin oleh
masyarakat tersebut kiai kan mungkin bisa menyampaikan dan mengingatkan, karena memang wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kita harus takut tentang fitnah adab yang dikirim oleh Allah itu tidak khusus kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, tetapi orang sekelilingnya pun pasti akan kena. Di saat umpamanya, naudzubillah ya, ada murka Allah, seolah-olah kita ada kebencian terhadap para habaib, para ulama, kemudian Allah menurunkan azab, ya otomatis saya pun kebagian, walaupun saya disebut kiai atau ustaz. Nah itu antisipasi seperti itu, kami tentunya melakukan antisipasi, karena memang ini otomatis kalau dalam keislaman itu kan tanggung jawab kami, wabil khusus ya para ulama, kalau masalah ilmu agama atau masalah peribadahannya itu tanggung jawab. Mungkin kami yang sebatas bisa mengingatkan gitu. Kalau ulama itu bagaikan ibunya, itu kan kalau pemerintah bagaikan bapaknya, ya saling merangkul. Ini biasanya kedekatan masyarakat itu kan dengan ibunya, dengan dengan para tokoh agama gitu. Nah, kami menyampaikan hal yang memang sangat rentan, sangat rentan. Kalau seandainya ada yang dipandang asumsi masyarakat semakin tidak adil, ini justru bukan malah kondusif, Pak. Justru semakin besar itu sebetulnya yang dirasakan oleh kami, alhamdulillah di Wonreja. Karena memang kami dengan Kapolsek, dengan Danrami, dengan Satpol PP, alhamdulillah berkomunikasi secara baik, sehingga sementara ini kita merasakan mereka agak adil lah, imbang gitu kan. Jadi ketika kami ini ya alhamdulillah itu seperti itu. Mungkin gitu. Kalau saya pribadi sih sudah, mohon maaf ya, kalau saya pribadi sih saya udah krisis kepercayaan sama penegakan keadilan di sekolah. Benar Pak Radit, saya jujur, saya dianiaya 2 kali Pak. Ini gigi saya potong ini, jadinya nutup kafe Happy Family. Saya bubarin sabung ayam di Winong di Majenang, ini potong ulangi. Tahu saya laporkan, padahal saya mengikuti aturan. Saya laporkan ke Majenang Winong karena sektornya sektor. Nah, terus Happy Family saya laporkan. Nah, ada orang mana saya yang ikut mengeroyok saya, orang mana saya laporkan. Tapi nggak ada sama sekali Pak. Tapi mungkin karena hukumnya Allah itu cacu tahu ya, alhamdulillah bukan karena doa saya, itu yang ngeroyok saya termasuk kakak adik itu. Iya ini kan saya yang nangani. nah iya itu termasuk anu apa lagi? Nah iya itu Rudi sama satu yang ngebukin saya. Lah iya, nah Iya semua kan ini. hukum iya semua sekarang udah kiwi yang termasuk itu yang ngebukin. Nah saya gitu, makanya saya pribadi nih nggak menyampaikan secara umum, saya pribadi memang udah krisis seperti itu. Makanya saya sama Pak Adrian dulu saya ngupayain yang pengeroyokan di penulisan. Ya kita dekat ke yang mau disebutnya korban pengeroyokan katanya gitu. Kemudian saya deketin pengeroyoknya sebelah mana, waktu itu dulu sparring kalah melaporkan ke polisi, laporan polisi lagi sama orang yang korban itu kan di korban pengeroyokan, padahal gelut Pak Camat, gelut sparring kalah, ini ngelaporin ke polisi, ya kena itu yang orang penulisan itu lah, segala itu. Nah itu karena saya cerita pribadi nih, oh gitu ternyata gitu loh Pak Camat. Ya, kalau misalnya nggak bisa gitu ya, kita sudah menyampaikan bijaksana, kalau misalnya nggak dikasih uang ya apa masalah, boleh kita
prosedur. Ya, nggih, maksudnya. Lah, Lah iya, kalau bahasanya kita kan prosesnya minta kebijaksanaan ke Pak Camat, apa bedanya gitu loh? Ya beda. Ya prosedurnya Kalau kita kebijakan kan secara lisan. enggak, kalau misalnya saya meminta kebijaksanaan itu kan menempuh, saya menempuh. Ya perkara kesananya ya tinggal dihandle atur aja sama Pak Camat gitu. Salah alamat. Oh gitu salah. Ya siapa gitu. Ya tinggal itu aja. Kalau misalnya itu